Sekarang berada di kebun atas balkon aku, luasnya sekitar 24 meter persegi. Aku tanami dengan sayur-sayur dan buah. Nanam sayur banyak itu pertama satu dulu, kemudian pertama tanam kangkung berhasil, saya coba lagi bayam berhasil, tanam lagi, sampai seterusnya saya berhasil, saya tanam semuanya akhirnya. Manfaat berkebun buat saya sangat menyenangkan pastinya, happy, buat saya lebih fresh, yang jelas sangat menyenangkan. Selain sayurnya sehat, buah-buahannya sehat, pastinya bergizi dan bisa mengurangi pengeluaran. Saya sedang menggemburkan media tanam sawi hijau yang ditanam di pot diameter 25 agar perakarannya masuk oleh oksigen, jadi bisa tambah subur tanamannya. Sekarang berada di kebun atas balkon aku, luasnya sekitar 24 meter persegi. Di sini aku tanami sayur-sayur dan buah. Contohnya seperti ada beberapa jenis pohon anggur. Dan untuk sayur-sayur seperti jagung, kalnero, lalu ada sayur kangkung, bayam, ada sawi hijau, lalu ada beberapa jenis cabai rawit yang aku tanam. Awalnya aku memang nggak bisa untuk bercocok tanam karena aku pikir ribet, susah gitu, harus diurus, harus disiram. Aku awalnya tidak suka dengan berkebun. Aku bahkan koleksi banyak pohon-pohon palsu di rumah aku. Tanaman palsu, pohon palsu, bunga-bunga palsu. Banyak, pada akhirnya aku coba itu tanaman hias. Sebelum aku berkebun sayur dan buah. Jadi aku coba tanaman hias, aku berhasil tanaman bunga hias itu aku cuma bisa memandang aja tapi tidak bisa dimakan. Jadi aku coba untuk yang bisa dikonsumsi untuk keluarga dan sehat tentunya. Jadi di kebun atas balkon ini aku sudah mandiri benih. Jadi beberapa persen aku sudah tidak membeli benih lagi, cukup menggunakan benih dari hasil tanaman yang aku tanam di kebun atas balkon aku ini, yang aku tanam di pot. Dan jagung pun ini ada beberapa banyak benih ya, pastinya teman-teman bisa lihat. Jagungnya benihnya banyak dan ada benih mentimun juga. Ini juga bisa mandiri benih loh dengan sendiri tanam. Lalu ada kacang panjang juga.
seperti ini teman-teman. Ini mandiri benih juga. Selain kacang panjang, aku menanam perbungaan juga ya. Perbungaan juga aku bisa untuk benih teman-teman. Seperti ini benihnya, perbungaan. Tanam perbungaan jadi untuk menangkal hama karena aku tidak menggunakan pestisida. Jadi secara alami aku menggunakan perbungaan. Ini jenis cabai rawit pedas ya. Jadi teman-teman, di saat harga cabai di pasar mahal, jadi aku tidak ada masalah teman-teman, cukup petik-petik aja yang ada di kebun atas balkon aku. Kebetulan buah cabainya rame teman-teman. Itulah, jadi teman-teman ayo berkebun. Karena berkebun itu sangat mudah, apalagi secara organik ya, itu bisa dimanfaatkan dari limbah dapur ya teman-teman. Saya tinggal di Bekasi. Kebetulan di Bekasi itu dataran rendah ya. Itu cuacanya sangat panas dan sangat cetar. Itu bisa membuat tanaman terkadang bisa layu, terkadang bisa mati. Dan aku mensiasatinya dengan sering-sering menyiram atau tidak diberikan kompos pada media tanamnya agar tidak cepat kepanasan atau layu ya, karena kan kalau di atas balkon itu kan beda dengan di bawah teras ya, karena di balkon itu sangat-sangat cetar kalau di Bekasi. Oke, ini adalah kale-kale aku, ada kale kerli serta kale nero ya. Ini adalah sudah dari indukan ya teman-teman, berawal dari tunas, lalu aku pindah tanam. Jadi bisa sesubur ini, jadi tidak perlu untuk disemai kembali. Dengan indukan pun bisa jadi anakan ya teman-teman. Indukannya seperti ini nih. Ini bisa kalau sudah besar bisa dipindah tanam, lalu ditanam seperti ini teman-teman. Ini adalah berawal dari anakan ya, jadi bisa dipindah tanam dan diperbanyak. Nanam sayur banyak itu pertama satu dulu, kemudian pertama tanam kangkung berhasil, saya coba lagi bayam berhasil, tanam lagi, sampai seterusnya saya berhasil, saya tanam semuanya akhirnya. Oke teman-teman, hari ini aku mau panen-panen yang ada di kebun atas balkon aku. Ada cabai, jadi ikutin ya.
masih petik-petik cabai rawit ya teman-teman. Cabai rawitnya aku tanam di planter bag 5 liter ini, bisa berbuah juga ya. Walaupun tanam di pot, hasilnya bisa seperti ini ya teman-teman, maksimal. Jadi cabai mahal pun aku sangat bahagia dengan hasil kebun aku sendiri teman-teman. Oke, berlanjut kita panen jeruk nagami. Oh, kebetulan ada anak aku teman-teman. Ini, ayo nak bantu mama panen sayang. Perkenalkan, ini anak aku, namanya siapa dek? Halo, nama aku Naya. Oke, kita sekarang mau lanjut petik jeruk nagami ya nak. Ayo, adik petik. Dalam berkebun, terkadang aku melibatkan anak aku yang perempuan yang kecil itu suka bantu-bantu siram tanaman, kadang petik-petik, panen-panen. Karena kadang moodnya anak aku dapat untuk bercocok tanam, suka berkebun, suka apalagi main air itu suka banget anak aku. Jadi ya udah sambil berkebun sambil bermain. Menurut aku sangat penting ya menularkan anak untuk bercocok tanam, berkebun di atas balkon. Itu bisa buat anak yang selama ini sayur yang dimakan itu prosesnya, oh seperti ini cara tanamnya. Oh, tanaman yang selama ini dimakan harus diberi pupuk seperti aku makan. Oh, biar anak itu ada edukasi untuk berkebun. Lanjut kita mau panen apa ya? Kangkung atau bayam? Nanti kangkungnya bisa dibuat pecel ya dek. Adek suka sayur kan? Lanjut pot berikutnya. Kadang aku kalau sama mama bantuin mama nyiram, terus habis itu sama panen. Paling sukanya panen. Karena kadang aku suka aja. Terus habis itu sama naruh bibit di tanah. Aku paling suka sayur bayam sama sayur kangkung. Karena kalau sayur bayam sama kangkung itu enak. Sebelumnya aku nggak suka, tapi karena mama berkebun, jadi ya sekarang aku jadi suka. Oke teman-teman, aku mau petik benih mentimun. Ini sengaja tidak aku petik karena aku jadikan untuk benih bibit mandiri ya. Ada beberapa yang banyak bertanya, gimana sih cara berkebun, gimana sih aku kok nggak bisa-bisa. Aku bilang awalnya aku pun nggak bisa berkebun karena secara tidak langsung bertahap, lama-lama awalnya gagal, kedua gagal, ketiga berhasil, itu menyenangkan sekali. Tipsnya dari saya itu yang pertama itu harus
menyukai terlebih dahulu ya. Kalau misalnya tidak menyukai, hanya lihat berhasilnya aja itu tidak cukup. Karena harus dicoba, setelah lihat hasilnya baru bisa. Kalau hanya untuk melihat hasilnya aja itu saya rasa tidak cukup untuk berkebun. Ini hasil panen kita, walaupun di lahan yang sangat terbatas, di kebun atas balkon, menanamnya dengan menggunakan pot, bisa panen super seperti ini teman-teman. Jadi semangat berkebun, karena berkebun sangat menyenangkan. Lihat hasilnya teman-teman, sangat super. Dadah! Kebetulan aku 99% masak. Karena dengan masak itu banyak limbah dapur bisa aku manfaatkan untuk buat POC, seperti kulit sayur dan buah itu bisa dibuat POC. Lalu ada cangkang telur bisa aku buat tepung. Dan ini adalah limbah dapur aku, sisa masakan teman-teman. Jadi aku buatkan untuk POC. Jadi cukup sediakan ember 80 liter seperti ini. Tinggal cemplung-cemplung aja, setiap hari dimasukkan limbah dari dapur ya. Seperti ini teman-teman, proses aku buat POC setiap hari limbah dapur. Langsung dimasukkan saja. Aku tekan seperti ini. Ini sebenarnya ember untuk produksi ya teman-teman. Untuk hasilnya sudah aku simpan di atas balkon itu sebanyak 3 ember tutup ya. Jadi ini bisa aku diamkan selama sebulan. Nanti stok yang di atas balkon habis, aku bisa ambil di sini, panen dari sini teman-teman. Agar supaya POC ini tidak terlalu menyengat banget, cukup ditambah kulit jeruk ya teman-teman, agar harumnya itu nggak terlalu tahu kan teman-teman POC itu kayak gimana. Tapi kalau ada banyak kulit jeruknya, ini akan ada sedikit aroma harum jeruk ya teman-teman. Untuk mengetahui bisa dipanen itu seperti ada jamur ini ya teman-teman. Ini ada jamur putih ya. Ini bisa untuk dipanen, sudah siap dipanen. Cara panennya seperti ini. Lalu disimpan di wadah ember atau apa aja, bisa langsung aplikasi ya. Dicampur air 1:10, contohnya 1 gayung air ini POC bisa dicampur 10 gayung air biasa ini. Berkebun secara organik menurut aku itu sangat murah, karena kita bisa memanfaatkan limbah dapur sehari-hari, dimanfaatkan dibuat POC. Kalau kita menggunakan kimia itu selain mahal,
dan nggak bagus juga untuk dikonsumsi sayur dan buahnya. Jadi aku lebih ke organik. Oke teman-teman, rencananya aku mau buat teh kulit dari pisang ya. Ini adalah contoh limbah dapur yang buah pisangnya aku makan, lalu kulitnya aku manfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman sayur dan buah aku di kebun atas balkon. Jadi untuk pembuatannya aku biasanya cukup 2 scoop ini. Lalu aku tambahkan air 1 gayung. Ini bisa didiamkan dari sore hari, pagi hari bisa untuk diaplikasi, bisa ditambah lagi dengan cangkang telur atau POC, itu bisa juga. Ini fungsinya sangat bagus sekali untuk tanaman sayur dan buah ya. Per 3 hari aku biasanya untuk aplikasi. Sebelumnya saya punya pengalaman bercocok tanam buah tomat. Saya cukup menggunakan dengan kulit pisang ini dan cucian air beras, itu bisa berbuah lebat dan buah hasilnya bisa super. Hanya dengan pupuk limbah pisang aja bisa manfaatnya. Untuk ibu-ibu rumah tangga seperti saya, mari berkebun, tidak perlu harus lahan yang luas. Dengan pot pun bisa berkebun sayur dan buah. Dan selain sayurnya sehat, buah-buahannya sehat, pastinya bergizi dan bisa mengurangi pengeluaran.